kita mulai pembelajaran kali ini ya. Kembali lagi setelah libur panjang selama 1 minggu. Mudah-mudahan antum selalu belajar di rumah ya dan membaca buku tematisnya ya. Nah, kali ini kita akan belajar subtema 2, tematis 2B, bermain di rumah teman ya bersama Pak Nurul. Antum siapkan buku tematisnya ya, tematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini alhamdulillah kita memasuki pembelajaran subtema 2, tematik 2B. Siapkan buku tematis 2B-nya, buku tulis dan alat tulis antum semua ya. Hari ini Pak Nurul akan memberikan beberapa pelajaran yang bisa antum lihat pada buku tematis, serta antum bisa mengikuti beberapa contoh dari materi pembelajaran kali ini ya. Simak baik-baik dan fokus ya. Kita langsung saja yuk ikuti pembelajaran pagi ini. Dengarkan cerita ya. Cerita ini antum bisa lihat pada halaman 44 di buku tematis tentang bermain layang-layang ya. Antum dengarkan baik-baik. Bermain layang-layang. Wira sering bermain bersama teman-temannya. Pada hari Minggu, Wira bermain ke rumah Bion. Wira ajak Bion bermain layang-layang. Wira dan Bion pergi ke lapangan. Lapangan terletak tidak jauh dari rumah Bion. Lapangan itu luas dan bersih. Banyak anak-anak yang sedang bermain di lapangan. Setelah sampai di lapangan, Wira dan Bion menerbangkan layang-layang. Tak lama layang-layang Wira dan Bion sudah terbang tinggi. Wira dan Bion merasa senang melihat layang-layangnya terbang tinggi. Wira sering bermain bersama teman-temannya. Pada hari Minggu, Wira bermain ke rumah Bion. Wira ajak Bion bermain layang-layang. Wira dan Bion pergi ke lapangan. Lapangan terletak tidak jauh dari rumah Bion. Lapangan itu luas dan bersih. Banyak anak-anak yang sedang bermain di lapangan. Setelah sampai di lapangan, Wira dan Bion menerbangkan layang-layang. Tak lama, layang-layang Wira dan Bion sudah terbang tinggi. Wira dan Bion merasa senang melihat layang-layangnya terbang tinggi. Nah, itu merupakan sebuah cerita ya yang judulnya bermain layang-layang. Apa saja sih isi dari cerita tersebut? Nah, nanti Bapak akan jelaskan ya. Antum simak baik-baik. Isi teks dari cerita yang sudah dibacakan tadi adalah, pada saat libur, Wira dan Bion menggunakan liburannya untuk bermain layang-layang. Ya, layang-layang bermainnya di mana? Di lapangan dekat rumah mereka bersama-sama. Terutama lapangan itu berada di dekat rumahnya Bion. Siapa saja tokoh cerita yang ada dalam cerita tersebut? Tentu saja Wira dan Bion ya. Kemudian di mana mereka bermain ya, di mana saja mereka sering bermain. Nah, Wira sering mengajak Bion bermain layang-layang di lapangan dekat rumah Bion ya. Jadi pada hari Minggu itu mereka menggunakan waktunya untuk bermain layang-layang bersama dekat rumah Bion ya. Kemudian layang-layang bisa terbang tinggi karena apa? Karena bantuan angin. Kalau tidak ada angin, layang-layang pun tidak bisa diterbangkan ya. Sebagus apapun layang-layang antum, kalau anginnya tidak ada, ya layang-layangnya tidak akan terbang.
kecuali pakai roket. Ya. Nah, kita lanjut. Benda apa saja yang dapat antum temukan pada gambar, ya? Pada gambar yang mana? Pada gambar yang terdapat di halaman 44, ya. Di sana ada gambar layang-layang. Nah, gambar layang-layang itu merupakan apa? Merupakan benda padat. Apa saja? Ada kertas, ada bambu, ya, ada tali. Nah, kalau angin untuk menerbangkan layang-layang itu merupakan benda gas, benda yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Saat apa? Saat antum memainkan layang-layang, antum bisa merasakan kencangnya angin sehingga membuat layang-layang menjadi terbang. Oke, kita lanjut ya. Setelah mendengarkan cerita tadi, yuk kita coba bermain peran antara Mira, Ibu, dan Bion. Nah, antum bisa perankan ceritanya, ya. Cerita yang ada di halaman berapa? Yang ada di halaman 50, ya. Antum bisa mencoba bermain peran. Antum bisa nanti tentukan sama saudara atau sama teman, ya. Siapa saja yang menjadi Mira, yang menjadi Ibu, ataupun yang menjadi Bion. Nah, antum bisa praktekkan nanti di rumah, ya. Dari hasil percakapan Mira, Ibu, dan Bion, kita temukan bahwa layang-layang merupakan contoh benda benda padat. Apa saja sih benda padat yang terdapat pada layang-layang? Ada yang tahu tidak? Kalau antum suka main layang-layang pasti tahu, ya. Yang pertama kertas, ya. Kemudian yang kedua apa? Bambu. Yang ketiga benang, ya. Nah, mari kita lebih pahami tentang benda padat. Oke. Ciri-ciri benda padat pada sebuah layang-layang, ya. Bapak mengambil kenapa harus layang-layang, karena tema kita kali ini adalah yang layang-layang. Benda padat tidak dapat berubah bentuk dengan sendirinya, ya. Itu bukan ciri-cirinya. Kemudian benda padat hanya dapat berubah bentuk jika kita melakukan sesuatu terhadap benda tersebut. Loh, kok bisa begitu? Kenapa? Apa sih contohnya? Ya, contohnya ada beberapa benda yang akan berubah bentuknya, ya. Dari contohnya tanah liat akan berubah bentuk menjadi keramik jika kita membentuknya menjadi keramik atau membuatnya menjadi keramik. Atau contoh hal lain, apa contohnya? Bambu, ya, yang tadinya panjang kita buat dan olah menjadi rangka layang-layang sehingga kita bisa menempelkan kertas kepada rangka tersebut dengan menggunakan lem. Nah, kemudian benda padat memiliki permukaan yang berbeda-beda, ya. Ada yang keras, lunak, kasar, halus, juga lentur. Misalnya apa? Kertas memiliki permukaan yang halus sehingga mudah untuk kita buat jadi layang-layang. Kita lanjut. Contoh lain benda padat yang terbuat sama halnya dengan layang-layang dari bambu adalah apa? Simpai. Nah, simpai ini bisa terbuat dari rotan, juga bambu, atau sekarang yang lebih modern lagi dari plastik fiber. Nah, ini contohnya. Ini dari rotan, ya. Atau kalau menggunakan rotan bisa dilekukan hingga membuat lingkaran. Atau ini contoh lain dari fiber, ya, atau plastik, juga bambu yang dililit-lilit oleh pita. Kita lanjut ya. Selain bermain hula hoop atau simpai dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara apa saja, ya, kita menggunakan atau bermain hula hoop itu. Yang pertama apa? Memutar simpai. Nah, memutar simpai ini dengan cara apa?
Antum bisa lihat pada halaman 54, hitungan 1 dan 2 putar simpai 2 kali, ya. Kemudian di depan dada berakhir di sebelah kiri dada. Hitungan ketiga dan 4 putar simpai 2 kali ke kanan dan berakhir di sebelah kanan badan. Ya, itu bisa praktekkan nanti di rumah dengan menggunakan simpai ataupun benda yang apa, yang seperti lingkaran, ya. Kemudian selanjutnya memutar simpai dan menggeser kaki. Hitungan 1 dan kedua putar simpai 2 kali di depan dada sambil menggeser kaki kiri ke kiri dan kaki kanan menutup ke kiri. Hitungan 3 dan 4 geser kaki kanan ke kanan sambil memutar simpai 2 kali di depan badan dan kaki kiri menutup ke kanan. Kemudian yang terakhir meliukkan badan ke samping. Hitungan 1 dan 2 putar simpai 2 kali di depan badan dan berakhir sambil meliukkan badan ke kanan. Hitungan 3 dan 4 putar simpai 2 kali ke kiri dan berakhir sambil meliukkan badan di sebelah kiri. Oke, lakukanlah gerakan yang dapat antum amati pada gambar halaman 46 dan 54, ya, sebanyak 2 kali untuk antum coba di rumah, ya. Lanjut. Ingat ya, aturan saat bermain di rumah teman atau di mana saja saat antum bermain layang-layang atau bermain apapun, ya. Yang pertama, saat antum bermain ke rumah teman harus bersikap sopan. Begitupun di luar rumah harus tetap rukun. Kemudian mengetuk pintu rumah teman jika antum mau berkunjung atau bertamu, dan jangan lupa ucapkan salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai 3 kali jika tidak terdengar, ya. Tapi ingat, kalau antum lagi sendirian, kemudian saat antum mengetuk pintu rumah orang atau teman antum, tapi tidak ada yang menjawab dan tidak menyahut, selama 3 kali antum ucapkan salam, assalamualaikum, tok 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 tok, assalamualaikum, tok 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 tok, assalamualaikum, tok 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 tok, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Nah, antum boleh dan harus wajib pergi, ya. Kemudian jika ingin melakukan sesuatu di rumah teman antum, antum harus izin terlebih dahulu, ya. Kepada siapa? Pada orang tua teman antum, ya. Kemudian apapun yang antum lakukan dan akan antum kerjakan selama di rumah teman, antum harus meminta izin terlebih dahulu, ya. Nah, setelah bermain dan menggerakkan tubuh, kita ikut untuk lebih memahami cara perkalian, ya. Antum bisa fokus di pembelajaran terakhir kali ini. Oke? Perkalian adalah sebagai penjumlahan berulang. Jadi, jika ada angka yang sama kemudian dijumlahkan, maka itu merupakan bentuk perkalian dengan cara penjumlahan berulang-ulang. Contohnya, 2 dikali 8 sama dengan 8 ditambah 8. Nah, 8 ditambah 8 ini merupakan penjumlahan berulang. Hasilnya akan sama. 2 dikali 8 itu sama dengan 16. 8 tambah 8 pun, ya, 8 tambah 8 pun hasilnya akan 16. Atau 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. 4-nya ada berapa? Ada 4, ya. Jumlahnya berapa kali? 4 kali. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Ya. Jadi 2 dikali 8 adalah 8 ditambah 8. Hasilnya akan sama, 16. Dan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama halnya dengan 4 kali 4, hasilnya juga akan sama dengan 6. Nah, contoh perkalian dengan cara penjumlahan berulang, contohnya seperti apa? Nah, di sini ada 2 baris bintang. Nah, ya, 2 baris bintang. 2 dikali, ya, 5. Nah, yang pertama gimana? 2 baris, ya. Ini 2 baris nih, 2 baris bintang dikali
kita jumlah, kita hitung baris pertama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satu baris itu ada 5 bintang. Karena di sini ada 2 baris, berarti 2 baris dikali 5 bintang sama dengan berapa? 5 bintang ditambah 5 bintang, hasilnya 10 bintang ya. Sama halnya dengan apa perkalian, 2 dikali 5 sama dengan 10, atau 5 ditambah 5 hasilnya juga sama, akan sama dengan 10. Nah, baris pertama bintangnya ada 5, dan baris kedua bintangnya juga ada 5 ya. Kemudian jika antum merubah ke perkalian, maka antum jumlahkan dulu ada berapa baris bintangnya ya. Kemudian hitung bintang tiap barisnya. Selanjutnya, Ayu sedang membaca buku di perpustakaan milik ayah. Ayah Ayu memiliki banyak koleksi buku. Terdapat 6 rak buku di perpustakaan ayah itu ya. Tiap rak berisi 6 buku. Ingat ya, ada 6 rak buku dan tiap raknya berisi 9 buku. Berapakah jumlah buku di lemari perpustakaan milik ayah itu? Ya. Nah, jumlah buku ayah Ayu ada berapa? Kita mencoba mengalihkan dengan jumlahan berulang secara sederhana ya. Jumlah buku ayah itu sama dengan 6 ya. 6 itu dari mana? 6 rak buku dikali berapa? Dikali 9. 9 itu isi buku di tiap raknya ya. Jadi sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Ingat 9-nya ada 6 kali. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 sama dengan berapa? 51. Jadi 6 dikali 9 sama dengan 51 ya. Ingat. Jadi jumlah buku yang ada di perpustakaan ayah sebanyak 51 buah buku ya. Nah, antum bisa berlatih di rumah ya dengan menggunakan buku tematis antum. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai bersama Pak Nurul ya untuk subtema 2 tematis 2B. Tugas antum adalah menyelesaikan beberapa soal yang ada di halaman 44 dan 45 ya. Kemudian tugas yang keduanya apa? Ada di halaman 48 dan 49, antum juga kerjakan. Yang ketiga yaitu halaman 53, antum juga kerjakan di rumah ya. Jika sudah dikerjakan selama liburan, kalau yang sudah dikerjakan dulu ya, duluan, antum boleh kirimkan